Sebelum ke situ juga perlu rumah gak Gens? Ini keren nih pertanyaan nih. Kalau di apartemen tuh kan lu masuk nih lobby nih, ada security, ada apa, itu kayak ada Gampang perasaan safe satu, terus lu kayak gak sendirian banget gitu. Emang ada siapa? Kena deh. Kena deh. Lalu? Gue bisa punya rumah gak sih? Iya. Sebenarnya. Tadi tepuk tuh udah mulai belum? Udah itu udah mulai. Udah 1, 2, 3. Oh. Saya Coach with yours truly, your host Z. Dan pastinya bersama Ike Fadli dan juga Icat. 1, 2, 3. Wey. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kembali lagi ya di Saudara Coach di YouTube Circus Band. Tapi hari ini kayaknya sebenarnya seperti biasa Gen Z versus Millennial. Tapi sebenarnya ini Gen Z bertanya sebenarnya ya. Karena ini gua sebagai Gen Z dan juga kaum Gen Z yang lain, ini adalah suatu masalah yang pokok dan juga marak sekali di umuran kita sekarang karena ini aimingnya untuk kedepannya. Dan kayaknya gua ngobrol sama orang yang tepat juga nih karena selain ngeband kalian sebagai developer juga ya sebenarnya ya. Dicat, developer property. Bukan mereka. Ikeflin juga, Ikeflin juga Fadli juga sebenarnya developer rumah, punya usaha developer rumah. Kayaknya gue mau nanya, tapi gue pengen nanya sebagai lo, bukan nggak mau sebagai lo jualan ya, tapi sebagai lo kakak gue aja deh, boleh nggak sih? Yang gimana nasehatin gue tentang rumah guys sebenarnya. Sikat. Tentang rumah. Lalu? Gue bisa punya rumah gak sih? Iya. Sebenarnya di umur sekarang. Menurut lo? Kok kebalikin ke gue? Karena ini adalah sebuah dilema bagi Gen Z yang kayaknya nggak pernah akan bisa tidur nyenyak sampai kapan kita mau punya rumah gitu. Karena aimingnya ke situ kan, once lo katanya sangan pangan papan. Sandang. Oh, sandang pangan papan. Iya. Sangan apa? Sangan pangan papan. Pangan Sangan, dulu dong. pandang, tatan. Sama tatang ya, satu lagi tatang. Patang. Pangan Itulah, dulu nomor satu. pokoknya 3 itu tercukupi kayaknya udah aman lah hidup lu. Tapi kayaknya masalah rumah ini cukup krusial nih bagi Gen Z nih. Ini gimana nih guys? Oke, Ini jadi Gen kita Z- ini ya seminar Bukan, perumahan. nggak Nggak usah. Ini kayaknya berat banget. Serius berat banget ya. Iya, Kita berat banget. Tapi santai-santai ya. kayak jujur kepo banget dan masih santai aja sebenarnya. Tapi- Lu sebagai kakak gua aja untuk Gen Z nasehatin. perlu nah ini tapi sebelum ke situ juga perlu rumah gak Gen Z? Ini keren nih pertanyaan nih. Itu aja kan beda-beda, milenialsnya beda-beda. Gua sama Icat juga pasti beda ya. Icat beda juga. Oke. Lu Icat gak perlu Gua tanyain rumah. balik. Gubuk aja cukup. Icat nomaden ya pindah-pindah rumahnya. Iya, nomaden pindah-pindah. Gue tanyain balik, perlu nggak? Terus tanyain balik. Satu ya. Iya, beda-beda. Kalau gua perlu. Lu perlu? Icat nih rumah ya. Di rumah. Bukan apartemen, bukan yang lain. Lu gimana Icat? Rumah perlu nggak? Icat? Landed house. Tapi kayaknya bebas deh. Tempat tinggal gitu. Oh tempat tinggal pasti butuh Pasti dong. Tapi tinggal formatnya pasti perlu, apa? iya. Beli rumah, sewa rumah, punya apartemen. Kontrak, ngekos. Nah, kayaknya ngekos, nah. gitunya semuanya deh. Tapi penting ya. Beda-beda mending satu-satu. Kalau gua Rumah deh, rumah penting dulu. punya rumah. Kalau gua. Rumah penting. Penting punya rumah. Kalau Cat apa Cat? Kalau gue apartemen nggak apa-apa. Dan tapi misalkan gue mau punya rumah, bukan gimana ya? Gue pengen punya properti yang bisa dibisnisin, kayak let's say kayak Airbnb gitu. Jadi kalau kosong gue bisa tinggal situ. Kalau nggak let's say gue ada satu kamar aja. Oh. Ngerti ya? Jadi ibu kos gitu loh berarti kan? Yes, kayak gitu, Untuk siapa? Target market siapa? Untuk wanita Pramugari pasti kan? atau Ya bukan sih, gue Pramugara? nggak nolak sih. Gue nggak nolak sih. Terserah mereka, terserah dia Gua juga. terserah. Target marketnya iya. kali biar lebih clear gitu. Betul, bantu Iya. jualan juga sebenarnya ya kan. Pramugari nggak nolak sih. Pramugara? Pramugara boleh juga asal bayar sih. Gak usah bayar ya. Yang penting bayar. Benar. Kalau pramugari nggak bayar nggak apa-apa. Tapi asalkan Asalkan bersih. bersih. Oh, ya benar. Apanya? Apanya? Apa yang bersih? Kamarnya. Unitnya bersih. Oke, aman guys. Aman. Lu gimana? Kalau gua tuh sebenarnya dulu pengennya tuh di apartemen dulu. Oke. Tapi at some point abis itu beli rumah. Harus apa? Jadi kalau gua mer pengennya apartemen dulu abis itu baru rumah gitu. Berarti penting lah ya. Lu? Oh iya lu apa? Oh penting pasti. Penting. Punya lo mau apa apa? yang mana? Nyewa, punya rumah, Ya itu yang pengen apartemen. gue tanya ke kalian. Lu pengennya apa dulu dong? Ya, punya tempat tinggal dan rumah gitu. Tapi for starters gitu di umur ya mungkin nanti gue umur 27 yang dimana
kayaknya umur-umur quarter life crisis gitu, gue mendingan langsung DP rumah atau punya apartemen dulu. Oh berarti lo sukanya rumah. Lo sukanya apartemen apa Aku rumah? sukanya kamu. Baiklah. Kamu di rumah sama Kamu di rumah aku. Enggak, gitu. Richard itu di rumah lu yang ada kayak kamar di atas gitu. Atau kamar di Kok bawah. ART? Kok ART? Joey gitu ya. Gue pembantu jadi. Gue penting, tapi gue nggak tahu mendingan sewa rumah apa ini rumah atau gimana. Tapi as millennial sekarang penting banget lah ya untuk punya tempat tinggal gitu. Iya, cuman gue malah nanya balik kan. Lu walaupun belum punya rumah, misalnya lu bisa ngebayangin kan. Oh tinggal di apartemen mungkin ada fasilitas, ada gym, ada kolam renang gitu-gitu. Apartemen lengkap ya. Apartemen lengkap. Tapi lu gak napak di tanah nih ibaratnya. Itu penting nggak kayak gitu? Nah makanya justru gue pengen nanya lu. Ada Lu- juga orang lu yang suka maunya di gimana? rumah. Di lantai gitu, jadi gak berapa lantai berapa. Lu ngebayangin suka di mana? Kalau gue yang apartemen agak susah buat gue. Gue kayaknya goals gue tuh rumah yang ada halamannya. Oh gitu. Kalau apartemen gue kayaknya, kalau bisa rumah deh kalau punya kesempatan. Oh, gitu. Rumah aja goalsnya. Nah, Ya lu mungkin gimana? nggak tahu kalau kayak lu Chat apartemen fine kan? Fine banget. Fine banget. Fine Nah, kan beda-beda nih, even sama millennials juga beda. Kalau Gen Z secara umum, setahu gue ya, makanya gue pengen confirm juga, kayaknya nggak terlalu harus punya rumah. Bisa nyewa boleh, nggak tahu. Yang gue tahu, Iya sih. nyewa boleh. Pilihannya banyak gitu maksudnya. Nggak harus punya tuh, nggak harus beli rumah. Kalau gua harus ya pengennya gitu harusnya punya rumah gitu Gue goalsnya. mau ada rumah tapi ada balonnya juga gitu, itu gimana? Balon? Bisa nggak? Balon bisa. Bola-bola kecil gitu bisa nggak? Bisa. Balon d'Or. Balon d'Or. Aduh, pemain bola. Tahu nggak balon d'Or? Tahu nggak? Balon hijau dong. Oke, lu tebak aja asal yang dapat Balon d'Or tahun lalu siapa? Tahun lalu siapa? Asal nyebut aja terserah lu. Menurut lu Balon d'Or. Messi. Itu bisa. Salah satunya. Bisa. Menang salah satunya. Bisa. Coba kalau gitu Atas konteksnya bener. Dikit tahu nggak siapa? Gue dilempar. Kok tiba-tiba dilempar? Jadi kakak jahat banget. Jadi kakak jahat banget. Messi lo berarti bagus. Lu Iya keren. top of mind aja kalau gue. Kalau benar lu mendapatkan unit rumah dari Stereo K. Lu patungan, alias lu berdua patungan buat beli rumah. Nah berarti aspeknya banyak gitu, maksudnya Lu belum jawab pertanyaan lu maunya rumah apa apartemen. Bayangin gue tuh bingung. Ya kalau Harusnya gimana gitu? Loh, lu mau napak tanah perlu nggak? Apa lu bisa lo bayangin nih, lo pulang, naik lift, habis itu udah cuma kamar aja, lu tinggal tidur doang, tapi lu kalau mau berenang, kalau lu mau nge-gym tinggal ke bawah. Itu satu pilihannya. Tuh, itu berarti lu tinggal di apartemen. Apartemen. Yang kedua yang rumah. Kedua, pulang, habis itu lu nyantai, buka halaman belakang, ngopi-ngopi, sambil lihat pemandangan, main burung, habis itu Main burung peliharaan. di kamar lu ke kamar main burung maksudnya Burungnya dibawa ke kamar, burung kakak tua, Iya, burung iya, ini. iya. Wah banyak nih kesantaiannya nih, selalu santai. mana yang lebih ideal buat lu? Gua kayaknya gue yang rumah kali ya, gue pulang tetap pulang di ke rumah, rumah. pulang kerja, dicium Oke. istri, halo, gitu kan. Kalau punya istri. Kalau punya istri. Kalau ya Kalau punya suami? nggak Kita apa-apa juga. terbuka kita, terbuka. Kalau punya suami ya buat istri, berarti Oh, buat lu, istri, gue lu suaminya. punya suami, Iya, suaminya. benar. Nah oke itu satu. Kedua, harus punya lu atau lu sewa juga nggak masalah. Oke. Ada lagi pilihannya ya. Iya dong. Kok enakan mana? Kalau sewa itu enak gimana? Ya kalau gua pengennya punya karena gua masih tradisional ya. Tapi ada sekarang bahkan ada kayak yang apa ya kayak mungkin coach atau apa ya motivator Motivator gitu, gitu. Bahkan dia bilang Iya, sekarang dia bilang sewa aja. beli apa namanya beli nggak penting si Robin Shetty tuh ngomong Iya. mendingan sewa aja karena begini-begini pajaknya dan lain-lain gitu ya. Resetting aset segala macam ya. Kan beda-beda. Lagi-lagi Beda-beda. kalau gua tetap pengennya punya rumah. Kalau gua pribadi gua masih di situ. Nah, lu gimana? Lu juga mas kayak gitu sewa apa beli? Nah, kalau gue pengennya punya. Oh punya. Lu punya. Tapi Lu juga punya. Tadi gitu gue bilang, kalau gue tuh apartemen dulu di awal-awal, tapi abis itu gue end up punya rumah. Soalnya kan kalau Gen Z kan nggak terlalu attach. Kalau kayak millennials atau Gen X atau boomers tuh attach banget sama sesuatu kan. Betul. Millennials juga masih udah ada yang mulai nggak attach amat sih gitu ya. Cuman gue masih millennials yang attach sama sesuatu tuh. Kayak gue gini deh, gue sewa apartemen dulu baru beli rumah. Ya berarti tetap ujungnya goalsnya tetap punya. Bukan sewa. Bukan sewa. Ke rumah ya. Karena biasa kalau lu punya rumah, berarti kan lu bayangannya itulah jangka panjang. Lu akan stay di situ misalkan let's say 10 tahun misalkan. Kan kecuali lu emang tajir banget dan lu pindah-pindah beda cerita ya. Iya. Nah,
lu mending gitu atau yang udah bisa pindah, ntar pindah lagi. Kalau lu bukan Gue punya nggak bisa tuh kalau rumah gitu nggak bisa pindah-pindah. Oh justru lu lebih suka stay? Stay. Oh berarti emang benar. Ya bisa juga pindah rumah kan ya lo kontrak aja. Bisa Oh, itu kan? bisa juga, benar. Ya lo mau yang Iya, mana? Benar. Iya, gue kayak punya deh. Punya. Oke. Kalau gue ya. Nah, gimana cara ke sononya? Kan rumah kan nggak mahal. Rumah kan mahal gitu kan, nggak murah gitu. Gimana kan Lu sebagai milenial. sebagai CMO dan Ya, karena lu developer juga property punya gimana nih? salah satu bisa gimana cara punya rumah? Tapi ngomong santai aja nggak usah. Kok ini harus Ntar kita bikin Mulai Senin harga naik. podcast lain. Iya, gitu. yang Ini kita ini lain sebagai lo kakak aja, gua bro. aja, gitu. Gue harus gimana sebagai Gen Z, ibarat sebagai adik lu untuk punya rumah, gue harus ngapain? Ya biasanya nomor satu lu kadang-kadang kan kalau orang beli rumah tuh yang susah tuh misalkan beli rumah harus pakai DP. Iya. Terus DP-nya biasanya lumayan gede nih Iya. dengan tuh. Nah mungkin utamanya adalah lu coba cari perumahan yang DP-nya 0%. Oh gitu. Gitu, jadi lu coba uang DP bisa gue. Kayak di mana tuh? Katanya nggak mau jual. Katanya nggak mau jual. Katanya nggak mau jual. Habis kayak ngomongnya aja udah. Iya, bener udah sih. gitu ya. Bener Lu sih. rasa nggak? Bener. Terus Bener kan? Emang kalau Jadi DP kayak- 0% tuh berarti nggak bayar DP? Punya rumahnya langsung nggak bayar apa-apa? Jadi lu langsung masuk ke cicilan. Loh, Jadi- katanya DP 0%. Iya, Ya, jadi DP-nya konsepnya gini, kalau DP itu Iya. biasanya kalau lu beli rumah tuh ada booking. Iya. Nah, booking itu biasanya kecil lah angkanya. Iya. Habis itu mostly pakai DP. DP itu misalkan kayak 10 sampai 20% Iya. dari harga rumahnya. Oh. Kan gede. Tergantung lu beli rumah harga berapa sih. Betul. Let's say harga rumah 1 miliar, 10%-nya kan berarti 100 juta. Iya, mahal Ada juga nggak 100 tuh. juta di depan gitu. Iya, tapi banyak juga yang developer yang ada 0%. Ada. Contohnya tuh apa sih developernya? Katanya nggak mau jualan. ada deh, ntar linknya bisa ada di bawah lah. Sudah ada di sini. Di sini. Sekalian tipe-tipe. Nah, cuman kalau misalkan kayak gitu, cicilan. Jadi Iya. istilahnya lu cuma punya nggak perlu DP, lu bisa nyicil aja kemampuan nyicil lu berapa. Cuman nih sebenarnya ya kan karena ya kita juga memperhatikan di lapangan ya. Kadang zaman sekarang tuh banyak promo 3 tahun itu cicilannya murah banget. Ya itu 3 which is tahun ya- pertama. 3 tahun pertama. Oke. Ya, tapi setelah 3 tahun itu floating. Jadi Based on? bayarnya tinggi. Berdasarkan? Banknya. Oke. Masing-masing bank punya Oke. ini Ini kok ini KPR lah, something with KPR. to do with Ya kan tadi lu gimana caranya nih? Kalau lu punya Duit duitnya langsung ya lu Iya, beda. bayar Kalau aja dia ya. langsung kan? Abang-abangan, nih bang. Iya, langsung lemparin duit gitu. Langsung lempar mukanya. Lempar mukanya. Nah kalau enggak ya kayak gitu. Cuman banyak yang kayak gitu tuh 3 tahun Iya. pertama murah kan. Nah kadang-kadang tapi kebetulan target di yang perumahan kita pun Gen Z dan millennials tuh, Iya. ya kan? Mereka cukup paham yang gue 3 tahun ini bisa kok gue. Ntar kan tahun keempat gue udah jabatan gue udah naik, gaji gue udah naik, ya kan? Kalau gue nih sebagai kakak nih, nah lu harus concern di situ juga kalau menurut gue. Itu Nah, maksudnya tuh takutnya menarik ya. di tengah-tengah tuh gue takutnya kenapa-napa nggak usah biar menjalik ya. Tiba-tiba kenapa-napa gitu kerjaan gue dan lain jadi nggak bisa bayar. Itu gue takutnya tuh. Ya lagi-lagi ya mindset lagi kan. Iya. Mindset lagi kalau lu ya karena kan ya kita ya kalau lu yakin bisa Iya. ya why not? Why not? Ya kan? Iya. Tapi ya coba dihitung-hitung lagi aja harganya cocok apa enggak gitu ya. Sesuai kesanggupan apa Kesanggupan lu berarti kan berarti. beragam banget mau rumahnya mau Soalnya di mana. Gen Z ini bro lebih mendingan kita cafe hopping daripada kita punya rumah bro. Tuh kan itu Kan itu bahaya tuh. Itu juga pengaruh kayak berapa spending lu misalkan setiap hari untuk ini- di kafe. Iya. Kalau misalkan lu kayak emang pengen punya rumah, lu nabung, lebih sering nabung, ya kan mungkin jadi lebih lebih Dia bisa. Coba Iya. ada teorinya juga kita nggak usah terlalu dalam ya. Cuman kayak teorinya aja seberapa gaji kira-kira. biasanya. Biar lu bayang nih biar yang misalkan lu pada pengen punya rumah juga yang denger biar tahu. Ya, punya jadi biasanya tuh Cicilan. persyaratan standarnya nih, cicilan itu tuh lu tuh harus 1/3 dari total akumulasi gaji lo. Jadi kalau misalkan nih, Per let's bulan say per tahun. Ini buat ditabung ya. per bulan dong. Buat ditabung kan. Bukan. Buat cicilan. Misalkan, let's say, nih, Oh buat bayar cicilan. ini kita ngomong KPR ya. Misalkan gaji lu Oh, berapa? gue udah KPR nih. Oke. Misalkan gaji 10 juta ya oke. Amin. Misal gaji lu 10 juta. Ya. Habis itu misal lu Suami lu punya misalkan. suami lu 10 juta. Oh istri. Istri gua. Istri 10 juta juga. Iya. Misal istri 20 juta misalkan. Oh istri 20 juta iya. Lah istri yang satu lagi kan 2 istri ya. Gak bisa. Harus yang lanjut aja. Tapi tadi menarik tuh. Sebelum ke situ menarik tuh. Lu 10 juta, istri lu 20 juta tuh keren tuh. Lu boleh jadi target tuh. Berarti lu nyarinya nanti yang gaji 20 juta. Oke, misalnya kayak gitu berarti total. Nah, total kan berarti akumulasi 30 juta. Oke. Nah, bank itu akan bisa ngasih lo cicilan yang paling gedenya 10 juta tuh masih bisa. Karena Jadi, 1/3 dari total 30 sepertiga. juta. Lu bisa nyicil rumah yang cicilan 10 juta. jutaan, Nah, gitu. Triknya kurang lebih kita kan mau umum-umum aja ya. Kurang lebih triknya gitu. Sepertiganya ya. Sepertiga. pokoknya. Sepertiga dari akumulasi Sepertiga gabung dan sama pasangan gitu ya.
Kalau misalkan 20, 10 berarti bisa 2 juta. Kan Kok 10 sepertiga tiga 20. pasangannya? 20 bagi 20. 3. Matematika lu kurang sih. 70 bagi 3. Tujuan lah, 7 atau 6 dong. Ya 7 atau 6 lah gitu lah. 6 juta. Baru bisa gitu. Baru boleh. Sepertiga baru. Sepertiga. Jadi lu lihat gaji lu berdua berapa, nah lu mau nyicil, ini rumah cicilannya berapa nih? Hitung aja, sepertiga gaji kita tambahin bagi 3 itu cicilan lu. Masuk nih ke kantong kita gitu. Ataupun kalau misalkan lo mau nabung dari sekarang, nggunain cara itu bisa kali ya. Di sepertiga gaji lu tabungin gitu. Nah, kalau lu ngomong kayak konsep gimana? tabung, hasil tabungan yang sementara sebelum KPR, lu jadiin DP, bisa juga. Dengan begitu nanti cicilan lu jadi lebih kecil. Karena dikurangin si DP tersebut gitu. Paham nggak kira-kira ya? Berat gak nih, keberatan gak nih? Apa kita Lo kasih rumus sih nanti apa yang gue omongin tadi. Iya, nanti gua kasih itunya. Itulah adalah saking pusingnya. Tapi lu untuk menuju lu punya rumah, seumuran gua ada dilema seperti itu juga nggak? Enggak kalau gua. Lo udah nggak, Cat? Ada banget kalau gue sih. Oke. Ada nggak? Ada banget. Nah, Umur cara lu lu kan? nanggu. Kasih tahu umur lu. Sekarang umur lu adalah? Oh, 22. Oh gak ada gue. Aduh, ada. Iya, makanya gue pikir Emang belum ya? Telat ya? Apa? Enggak, gue kalau punya Gua perasaan kayak kecepatan. gitu iya, tapi gak di umur 22 sih, 22 mah. Bodo amat. Emang iya ya? Cuman maksud gue itu kayak ini kali, itu kayak Gen Z itu makin pintar. Iya. Dia terekspos sama berbagai informasi kan. Iya. Jadi prioritasnya juga yang kayak kita pernah bahas juga kan. Iya. Di umur lu gue pengen ngeband. Ya. Di umur lu pengen bikin atau kerja di startup company kan. Amin. Ya karena arahnya ke situ semua tuh. Iya. Nah, jadi di umuran lu buat generasi kita dulu millennials atau mungkin yang lain-lain juga kali ya, nggak tahu ya. Tapi maksudnya kalau gue pribadi sih gue belum mikir belum. kesana sih, lebih ke ya. Belum mabok kan kerjaan. Betul Ya, sih, salah satunya. ini jangan di Icat di umur segitu nomaden tinggalnya. Betul, sana salah sini, satunya. sana sini gitu. Cat. Mulai kepikiran, aduh kayak gue harus punya tempat tinggal nih, gue gustinya bla itu di umur berapa? 25-an. Gue 30. Gue tuh ya sama. Seriusan lu? Gue sih iya ya. Gue kecepatan ya? Ya nggak apa-apa juga. Gue rasa beda tadi, beda. Karena itu exposure bener ya. kata lu, terekspos ini loh. Iya. Terekspos. Lu ada yang bilang konten kreator, lu umur 25 harus punya rumah setidaknya. Kan gue jadi, aduh gue umur 22 belum punya apa-apa lagi gitu. Nah, tapi kalau arahnya ke situ ya nggak perlu gitu. Juga peer pressure aja itu mah. Ya soalnya banyak jenis yang seperti itu. Kena konten yang seperti itu jadinya wah panik sendiri. Aduh gue gimana. Jadi depresi jadi apa gitu. Nah, kalau arahnya ke situ sih slow aja, Bro. Gitu. Iya, kalau arahnya ke situ slow aja. Tapi kalau misalkan itu bukan beban tapi buat suatu hal yang makin bikin kayak, wih semangat nih, seru nih. Bagus banget. Itu karena itu yang gitu. hal yang mungkin secara umum kita nggak punya secara umum ya. Nggak Ada punya. juga yang Iya, punya dari lu iya, ada iya, banget iya. pengen bisnis dari ya karena trennya bukan ke situ dulu. Benar. Oh oke. Nah tapi masih cat. Main handphone aja. Udah mulai oke. Tapi masih cat, lu kan tinggal di apartemen. Ya, Lu juga sih. Iya. Enak kan? enak. Ya buat gue jelas enak. Karena gue emang awalnya pengen apartemen dulu kan. Iya. Maksudnya banyak fasilitas, lu bisa nge-gym, bisa lari, bisa berenang. Gak cuma itu sih, kayak kalau lu di apartemen tuh kan, lu masuk nih lobby nih, ada security, ada apa, itu kayak ada Gampang perasaan safe satu, terus lu kayak nggak sendirian banget gitu. Emang ada siapa? Kena deh. Bukan dirinya. Oh iya bukan. Maksudnya Apanya? sendirian. Kalau ada maling tiba-tiba, kalau di rumah kan sendiri Bukan tuh. kayak, lu ngebayangin kayak misalkan lu pulang ke rumah, parkir, terus tuh gak ada orang banget di rumah gitu loh, kayak masuk ke area rumahnya tuh gak. Nggak sendirian. Ah, ah, Kalau jadi- sendirian satpamnya ke atas. Kamar lu ngajak satpamnya. Oh manterin bang. Nggak, soalnya kalau di apartemen kan ada akses lift gitu kan. Iya. Jadi sekarang gue pergi pun pintu gue biarin aja. Nggak gue kunci. Oh, Nggak gue kunci siapa? Kan harus Oh iya sih, bener sih. ke lantai gue kan harus pakai akses. lah abis sampai kan lantai lu emang cuma rumah lu Iya, doang? emang lu doang. Kan ada kamar lain kan? Itu dia. Ada. Nah terus kalau gak dikunci kan orang bisa masuk? Dari pintu lift langsung ke rumahnya itu. Kalau tiba-tiba di lantai lo ada Nggak yang tahu, iseng, mungkin Lu ini jadi penthouse gitu ya? enggak, ini tipe apartemen yang keluarga kan. Tipe apartemen yang rusak family. apartemennya. Banyak yang family kan. Casa Grande lu ya. Bukan. Pak Buwono pasti Pak Buwono. Amin. Amin. Essence lu. Casablanca. Bukan. Lu jembatan Casablanca. Hantunya. Kuburan dong di kuburan. Tapi beneran apartemen gue tuh dulunya kuburan. Beneran serius. Banyak cita-cita kayak gitu tuh. Serius. Takut gua. Serius. Karena sebenarnya kan kuburan karet.
Oh iya bener juga. Oh iya bener juga. Tapi aman lah ya tinggal apa maksudnya. So far aksesnya. sih aman sih. Ada setan gak di apartemen? Ada, soalnya soalnya kan Jadi situ. soalnya puji Tuhan kan apartemen gua kan boleh bawa anjing kan, maksudnya boleh punya anjing kan, boleh. Terus kalau malam-malam nih anjing gua di kasur, terus dia suka gonggongin balkon gitu, kagak ada siapa-siapa di balkon. Ya lagi pengen aja kali. Iya, bagus. Kayak yang punya aja pengen doang punya. Iya, betul. Lo juga nggak gonggong kalau ada Jangan bilang setan dong. gitu. Tiba-tiba bisa jadi. Tapi sekarang ada banyak juga nih tren-tren rumah yang lagi marak di Gen Z. Contohnya co-living. Co-living Co-living itu sebenarnya apaan tuh sih? kayak Kalau living itu ini kosan ya sebenarnya. jatuhnya tuh kayak kos sih, kayak kos Kos tapi sih. kos modern. Kalau dulu kan lo kalau kos tuh ngebayangin ada ibu kos, rumah gitu kan. Iya. Sekarang ini bentuknya tuh tetap kayak bangunan, kayak apartemen tapi Cove gitu ya? ya cove, Oh, Rukita. Iya. Oh itu co-living. Co-living. Terus sama ada tiny house gitu. Ini maksud apa? Tiny house tuh kayak buatan gitu salah satu cultural properties itu tuh. Itu nggak tiny house, teman. Itu normal house sekarang. Oh, normal house ya? Tiny house mah di mana? Di luar kali. Nah, Di unit- Indonesia mah belum terlalu. Sebenarnya tiny house yang penting kecil kan. Iya. Unit gue di apartemen tuh studio. Itu kan kayak tiny house in Iya a way. sih, kan. bener sih. Cuman gini, kalau nggak tahu kalau pengen tiny house lu kalau nonton Netflix tuh ada tuh acara Oh yang yang di Iya, van iya. gitu ya. iya kan bahkan di van. Oh iya yang di Itu van. secara Nah, suka yang kayak gitu-gitu Gen Z, yang kecil-kecil gitu. Iya. Nah, gue nggak tahu consider apakah itu Tapi- tiny house apa enggak karena Iya. kita juga ada rumah, maksud banyak banget sekarang rumah yang lebarnya 3 meter lebarnya tuh, cuma satu mobil tuh ada juga tuh tapi tingkat ke atas. Iya, iya. Itu tiny house tuh. Ya kalau buat gue nggak tahu standar tiny house gimana karena kalau yang di Netflix itu tiny house-nya Tiny house banget. tiny house beneran banget tiny. yang benar-benar satu tempat jadi ada apa namanya di sini bisa ruang makan tapi bisa ada ruang musiknya juga, bisa ada Oh jadi Iya, satu iya, ruangan iya. multifungsi. iya Oh, terus kayak iya. kan kayak di van dijadiin ini kalau Iya, iya, menurut gue iya, yang ada iya, sekarang kayak rumah kecil cuman pemanfaatan ruangnya maksimal. Maksimal. Itu Itu salah lebih satunya. lebih masuk akal. Dan gue nggak tahu itu mungkin belum kategori tiny house ya walaupun kecil-kecil sekarang yang trennya kan. Iya. Cuma tren yang di luar tuh yang sering gue lihat di Instagram tuh banyak banget yang udah mulai tinggal di van gitu loh. Nah, Gue penasaran, lu tertarik nggak ngeliat kayak gitu? Fan ya. Bener-bener jadi lu pindah-pindah, lu Iya, tinggal parkir di mana tapi ditarik sini jadi kompor misalnya. Iya. Dua ini jadi WC. ada di Gua sini. Suka iya nggak ada kayak Indonesia. Kalau di sini gitu ya. Rumah ada. dipalakin preman gak sih cuy? Iya sih. Soalnya di sana tuh karena emang harga rumah tuh bener-bener mahal banget kali ya, makanya orang-orang tuh kayak mendingan kayak gini kayak gitu. Dan udah jadi culture juga udah banyak kan ada Iya. tuh, apa van park ya apa? Iya, iya. Ya udah trailer park. Trailer park, iya kayak gitu-gitu kan disediain. Udah itu udah maksudnya. gitu. Kalau kayaknya di Indonesia belum sih nyampe ke Di situ. Indonesia yang gue pernah gue lihat cuma ini, camping tapi pakai van. Itu ada di Iya itu Bali. ada, Camping itu ada, itu bisa. Iya, iya, Satu. tapi misalkan lu Tinggal di van punya sih. tiny life, punya tiny house van gitu lu ke Tanah Abang bukannya disamperin Ambon. Iya sih benar juga sih, digebrak sih. Iya gak sih? Dikira jualin apaan ya? Makanya. Iya betul. Tapi kalau ngomongin mimpi, anjay mimpi. Emang mimpi rumah lu kayak gimana? Macet. Dream house. Udah terlihat. Ada apanya gitu. Ada apa? Gua dulu. Iya. Gue pengennya apa ya? Ada sekarang gue pengen banget ada gymnya, ada. Iya sih. Kalau ini goalsnya kan? Goalsnya belakangnya ada lapangan bolanya kecil. Terus ada Lapangan bola apa lapangan kecil? lapangan enggak bukan lapangan bola sih kayak Ronaldo tuh. Ronaldo tau gak siapa? Tahu. Eh. Yang pakai tangan itu kan? Yang Argentina yang pakai tangan itu bukan? Oh, bener ya. Bener sih. Gol Udah ke arah gol sana. Tuhan. Udah ke arah sana. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Kita orang angkatan ya. Tahunnya beda, negara beda. Beda. Lanjut. Oke. Enggak lapangan bola beneran yang buat Lapangan bisa kecil aja, yang bisa tendang-tendangan, kecil. terus ada kolam berenang belakangnya, kolam berenang terus depannya ada gymnya. Iya. Ya kan terus yang open terbuka ya maksudnya terbuka di belakang ya. Gue nggak bisa kalau gue masih tradisional gue nggak bisa depannya kebuka tuh nggak bisa sih. Oh, Gua kaca gitu semua gitu nggak bisa. Tapi ke belakang bisa. Bisa. Ke halaman belakang. Yang ke depan gitu nggak Jadi, bisa? Nggak bisa, agak susah oke. gue walaupun gue banyak jualan rumah yang nggak pakai pagar, tapi ironisnya gue sendiri masih
personal preference suka aja. personal Pro pagar, itu, iya. personal Tapi banyak preference kok gua. yang suka banyak dan aman, suka banyak aman, dan aman. alhamdulillah Tapi lagi aman, ini ya. personal preference aja. Dan kalau gue ke belakang, gue butuh ruang belakang yang kayak gitu. Lu parah banget mas, lu jualin kayak gitu tapi lu nya sendiri kayak nggak kayak gitu, parah banget ya. Ya nggak juga. Gua Bantuin gua dong, woi. Bantuin gua. Masa nggak dibantuin? Oh ya bener juga. Kan gua jualan Bener juga. Bener juga. lagi-lagi itu kan bukan itu preference gue, bukan yang nggak bagus enggak. Lo harus ingat kalau misalkan konsep rumahnya nggak pakai pagar bukan berarti nggak aman. Nggak aman. Iya dong. Kan Aman ada kok. biasanya menjanjikan kayak ada security, Iya, satu pintu doang, CCTV gitu. Biasanya cluster. Kalau yang dulu non cluster kita jualan pun pakai pagar. Ini preference aja sih sebenarnya. Preference, Iya preference. sih, iya prefer. Lebih Lu ke gimana? Kalau gue tuh kayak pengen punya satu ruangan sendiri gitu ya. Main cave gitu ya. Semacam man cave. Oh iya itu juga keren. Tapi sebenarnya nggak, maksudnya kayak minimalis, kayak kosong banget gitu. Tujuannya buat gue yoga, sama ada Fox AC30 sama Black Beauty 1. Udah that's Main it. cave banget itu. Main cave That's banget it. itu. Udah. Istri lu di mana istri lu? Di rumah yang lain. Amin, berarti ada dua. Amin lagi. Ada dua istri ya? Ada dua rumah. Oh, ada dua satu rumah. lagi. Dua, Oke, ada dua dua. Ya tapi lu tinggalnya pisah berarti. Enggak. Enggak. Kayak iya benar kayak man Lu cave. jahat banget tuh ninggalin Main istri lu. Oh parah. Nah gitu kayak bantuin dari tadi. Tadi dia enggak. Jangan gitu dong di. Kan gue gak jualan. Gue dikenain lagi, jangan gitu dong. Ya gue perlu si man cave-nya itu sih. Main cave gue juga setuju main Iya, cave. man gue gue nggak perlu kolam renang, gue nggak perlu gym bisa tinggal push up aja nggak sih? Iya. Kalau gue sih gitu anaknya. Ya Kalau udah. Tapi gue juga pengen dong. Apa gue ke main cave lu aja ya? Boleh, Gue numpang. Gue numpang. Itu bisa main ke rumah kan bisa. Gue pengen sih, gue tadi satu lagi tuh ada main cafe tuh isinya kayak koleksi-koleksi. Iya. Man cave tuh perlu Jersey sih. yang tanda tangan terus Iya. ditempel di dinding, tapi ada beraneka ragam video gamenya. Ada mainan-mainan yang bisa nongkrong sama Sama teman-teman. teman-teman lu. ya. Gue Sama anak-anak juga sih. Main cave tuh. Man Lu cave masih perlu sih, apa? cuy. Kalau gue tuh dari dulu kebayangnya, gue tuh pengen banget punya rumah yang konsepnya kayak tropical gitu. Tropical Naslim gitu ya? Tropical Slim bener. Tropik anal slim. Tapi karena Tropicana Slim. Lu salah tadi ada L-nya. Oh iya, sorry. kalau ada Ella agak bahaya tuh, ya kan? Tropicana Slim lo. Iya kayak tropical gitu, yang ya pokoknya kayak konsep-konsep villa di Bali zaman sekarang lah gitu ya, Paham, nuansanya ya. gitu, feel-nya. Banyakan ijonya gitu ya. Benar, terus agak-agak kebuka, kipas Iya. angin di tengah ruang tengahnya gitu-gitu kan. Terus harus ada kayak studio kecil gitu, gue pengennya. Jadi pasti ada musik. drum, iya ada drum, tapi ada komputer gini Zumba. juga. Buat Zumba Bayang tuh gue ya, buat Zumba, buat Panfit. konfit. Seru banget tuh. gitu. Dan kayak Valigi juga sama tuh, kayak ada taman belakangnya gitu. Jadi karena Lu ngapain, tropical, main bola? jadi konsepnya gue ngapain, gak ada gunanya buat gue sama sekali. Buat dia. Kalau gue datang buat Kok kita main bikin bola. rumah juga buat numpang, buat dia numpang ya? Tadi kan gue main ke tempat Icat. Main bola tempat lu. Terus Iya, di departemen. Bener sih. Gitu, jadi kesannya kayak kebuka-kebuka gitu, yang adem gitu-gitu lah. Iya. Bayang gue. Kalau lo main cave lo gimana? Nah lu gimana? Gue ada main cave buat PS sama PC buat main game tuh udah pasti. Game room berarti gaming room. ya. Nggak game room sih, buat ya boys main cave aja gitu. Oh iya, tapi perlu gak ngumpul-ngumpul? Karena kan tren main game lu aja gak satu ruangan. Kalau tren main game kita kan satu ruangan. Iya. Satu Buat gue sofa. sendiri, oh iya bukan main cave Iya, berarti. game room dong. Game room. Game room apa main cave? Game room. Main berarti. cave perlu gak? Buat teman nongkrong Main bareng-bareng cave di ruang game. keluarga aja. Bukan main cave itu Iya, bukan namanya. main cave Kumpul cuy. keluarga, arisan. room, ya. living room. Betul ya. Main cave pokoknya Ya udah gue kayak gitu lo aja. banget ruangannya cuma lu doang gitu. Bahkan bini lu atau pasangan lu gak ada. Oh berarti gue main cave. Enggak dong, main cave masih bisa ngundang teman-teman. Teman-teman. Iya, tapi Boys kalau aja itu kan. game room tadi. Fungsinya kan hanya untuk lu kan. Cowok, iya. Cowok Oh, berarti cowok, kan. cowok. Iya. Ya gue pokoknya fungsi buat satu kamar buat gue doang. Oh game satu ya, ruangan. game room lah ya. Enggak necessarily harus ngajak teman-teman lu. Sama gue bisa ke bawah nih, naik mobil tiba-tiba ke Antasari gitu. Gila macet banget cuy Antasari. Kalau bisa ya langsung. Oh jadi lo pengen jadi Batman? Pengen jadi Batman gue. Oke. Jadi Batman kalau bisa langsung ke Antasari gitu. Kalau bisa pengen gue. Lu mau numpang Berarti di lu rumah gue? tinggal di Andara berarti kan. Oh iya langsung aja Sari. Jangan tol. Spesifik. Iya, iya. Ada tuh perbandingan. Iya bisa. Enggak, berarti lu gininya itu tuh bukannya kayak cave gue ngebayangin ya. Rumah lu emang ini Oh, kan Andara ini agak tenggelam. bawah lu kalau banjir lu bakal banjir. Itu banyak sih. Banyak di basement emang berarti. banyak sih. Tenggelam rumah gue. Nah oke sekarang ngebahas prioritas nih sebagai lo kakak-kakak gue ya. Dan juga pengalaman di dunia ini. Gue kalau milih rumah sebagai Gen Z prioritas gue apa? Prioritas ya. Kayak gue harus nanya lu balik malah justru. Prioritas lu apa kalau prioritasnya kalau dari segi ini kemampuan untuk beli rumahnya kalau
secara umum ya. Oh, duitnya dulu berarti. Iya duitnya dulu, maksudnya lu beneran udah mampu belum? Jangan memaksakan hal yang belum saatnya. Jangan kepengaruh sama tadi tuh account-account kayak di umur segini udah harus punya. Nggak harus kalau lu belum mau. Berarti kemampuan nih nomor 1. Iya dong, Kemampuan. Duit dulu nih. Komitmen. Untuk mengumpulkan kemampuan itu. Ya untuk ya misalkan Untuk untuk bayar, cuy. harus ngebayar itu kan setiap bulan kan. Iya. Jadi lu emang harus berkomitmen untuk nyiapin duit setiap bulannya untuk bayar Bayar tagihannya. itu. Oh. Jadi lo harus sisihin itu, masalah harus dikurangin cafe hoppingnya. Selain itu lokasi gitu. Gue kayaknya kalau lokasi harus sih deket-deket. Deket mana? Deket kamu. Baiklah. Nggak deket-deket kota aja. Deket. Nah, Tapi nggak jauh banget. dua Tapi hal itu mahal nih. banget. Kalau misalkan lu tuh butuh lokasinya deket rumah, Lokasi rumah lu dekat rumah iya dong. Rumah dia dekat rumahnya dong. Masa rumahnya lokasi jauh dari rumahnya. Bener lagi. Lokasi rumah gue ya bener. Betul. jadi either rumah lu tuh dekat sama area lu bergaul atau rumah lu kerja, Iya. atau yang penting aksesnya gampang ke tempat kerja. Aduh. Iya. Karena kalau misalkan rumah lu di Bagus nih, dekat bagus. sama yang tempat-tempat gaul lu, most likely pasti harganya kan lebih mahal kan. Ya kalau ya, tapi kalau akses mungkin ketimbang lebih murah tapi. Mungkin bisa lebih murah, tapi sebenarnya perjalanan itu nggak lama-lama banget karena aksesnya bagus. Misalkan cuma jarak berapa, udah dekat stasiun Wih, misalkan. gila. Itu kayaknya perumahannya familiar banget. Iya tuh. Iya, Di mungkin RC. bisa lah. Yang ntar. ini coba lihat. Di situ ya. Di situ ya, ini di situ ya. Oke, kayak aduh, bingung Karena gue. lebih terjangkau. Oke, berarti kalau lokasi gitu. itu ya berarti ya. Salah Iya. satunya tempat ya sama ya lo pusat kegiatan kayak pasar gitu-gitu. Ya itu preferensi mungkin ya. Yang penting Ya, sih- Ya lo perlu rumah dekat pasar. Ya bisa bisa lo. Astro. Ya Nah, makanya berarti nggak perlu nggak banget. perlu. nggak perlu banget sih. Tergantung Lo sebenarnya. perlu yang dekat stasiun kereta gitu misalnya. Enggak sih. Ya udah. Ya enggak kalau misalkan tadi kalau rumah lu jauh dari kota misalkan, bukan agak jauh dari misalkan bukan di Jakarta tapi lu kerja di Jakarta, ya perlu lu stasiun kan. Iya benar, stasiun. Setidaknya lu ada akses yang gampang lah. Ya Kalau naik aksesibel lah, mobil, ya. berarti Naik deket mobil tol. gampang, naik transportatan umum. transportasi Kalau umum. kalau naik mobil berarti deket tol lebih enak. Oke. Kalau lu naik kereta deket stasiun lebih enak gitu. Oh. Cuman emang kalau misalkan lu tadi kalau misalkan lu punya lagi ada uangnya segala gitu ya, ada kesempatannya, Iya. ya beli rumah di saat-saat kondisi-kondisi yang istilahnya kayak sekarang nih, kondisi orang kan lagi belum after covid tuh belum balik-balik banget, Iya. ya kan? Jadi harga juga masih Goyang, oke, bisa goyang. masih oke banget buat investasi. Benar. Nah, lu cari tempat-tempat yang lokasinya strategis, masih berkembang. Nah, kalau lu ada kesempatan, ada uangnya, beli sekarang. Karena nanti harganya naik pasti. naik gitu nantinya. Karena sekarang after covid penyesuaian banget tuh, belum normal kayak dulu bro. Betul. I see. Oke. Gitu. Terima kasih ya kakak-kakakku ya. Jadi apartemen ya. Iya. Tapi sebelum kita mengakhiri, gue main game dulu nih. Oke. Ada top 5. Pertanyaan 5, disordered. Disorder. Disordered. Oh disorder. Disordered. Oke. Oke, siap. Siap. Yang pertama, lo mendingan punya rumah minimalis modern atau rumah dengan sentuhan vintage? Minimalis Modern. Modern. Kenapa? Lu Mana bisa pilihan diapa-apain. satu? Hah? Lu bisa diapa-apain. Udah sukanya bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Gue takut ada hantunya. Kalau vintage. Tuh, kalau vintage ya. Takut. Kalau gue lebih karena pilihannya satu lagi vintage. Kalau pilihan lain gue mungkin pilihan lain. Iya. Masuk akal. Oke. Sebenarnya C sih gue. Oke. Ruang studio remote yang estetik atau ruang keluarga yang luas untuk kumpul bersama? Yang pertama apa tadi? Studio. Ruang studio musik yang estetik. Hah? Musik? Kok studio musik? Studio musik. Hah? Kan kita musisi. Musisi maksudnya. Oh, oke. Oh. Studio musik yang estetik atau ruang keluarga luas untuk kumpul bersama? Studio musik estetik kalau gue. Gue Ntar gue convert jadi man cave. Oh main game, iya, bisa. kalau gue ruang keluarga yang luas, ntar gue convert jadi studio. Atau nggak usah di convert. Jadi ada dua studionya. Lu main aja di situ, Main pasang-pasang aja. view-nya. Iya sih, bener View sih. bagus ya itu. Kalau apa? Gue living room bisa ngomong keluarga. Gue bikin estetik yang ada studio. Studio musik. Oh iya sama. Terlalu banyak. Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. DM aja lu nyet. Oke, Lu apa geng? Harus ada perwakilan Gen Z harus juga dong. gua kayaknya ruang keluarga deh karena nggak ada yang lebih bahagia daripada keluarga. Apa kan tadi suara kecil banget. Harta yang paling berharga. Iya, adalah keluarga. Asik. Keluarga siapa? Kayak beda lagu dan nadanya kayak gitu. Kayaknya falas deh. Lanjut ah, pokoknya. Oke, yang ketiga. Dekorasi dengan smart technology atau dekorasi penuh dengan tanaman hias? Smart technology. Smart technology, AI, oke. Smart house apa greenhouse? Nah, gitu. Gue green aja deh. Gue greenhouse. Kenapa? Lebih enak dipandang. Kan gue tropical tadi. Oh iya benar. Lu kenapa? Lebih Padahal natural milihnya sih. modern. Hah?
Padahal tadi milihnya modern. Kan ada tamannya. Di C tadi. Oh iya benar. Iya, tapi butuh tuh biar gua menyentuh bumi. Oh sih, avatar dia. Oke, investasi pada apartemen di pusat kota atau rumah di pinggiran kota dengan lebih banyak ruang. Yang pertama. Gue pertama. Investasi di apartemen pusat kota. Investasi nih. Iya. Iya. Nggak maksud beli rumahnya kali, beli rumah yang di tengah kota tapi kecil. Iya, atau beli Tapi rumah apartemen di pusat apartemen, kota atau apartemen, rumah di bro. pinggiran lebih banyak ruang. Yang pertama. Apartemen pusat kota. Gue iya. Lo apartemen pusat kota. Kalau Lo, gue sekarang sih. Mas Adli belum bisa mikir. Ya udah deh. Ya udah deh, diem. Abis itu ya udah dia diem. Ya udah dia diem. Apa ya? Ya udah. Kok gak dijawab? Ini apartemen deh. Apartemen ya? Apartemen tengah kota nih. Duh. Sama juga. Apartemen nih gue, apartemen. Tengah kota kan tapi kan. Tengah kota, pusat kota. Oke, yang terakhir. Desain rumah futuristik atau desain hangat dengan tone earth. Tone Earth gue. Tropical. Earth. Wah, Lu? gue tone earth juga. Gue suka yang kayak gini-gini gitu. Kayaknya gue bakal tinggal di sini aja deh kalau misalkan gue belum. Boleh punya terkucin. rumah. Besok pagi nyuciin mobil gue dulu ya. Bisa. Supir gue nih di sini.